Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Diwalia Rahman, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 2024, bidang studi ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis refleksi tentang asesmen pembelajaran serta lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman bagi peserta didik sebagai tugas UAS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai asesmen yang telah saya lakukan selama berkegiatan PPL. Asesmen yang telah saya terapkan yaitu asesmen formatif menggunakan quizzes. Asesmen ini terdiri dari 10 soal, di mana berisi mengenai materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan dari asesmen sendiri ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah dijelaskan. Nah, untuk kaitannya dengan kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik, aspek lingkungan budaya dan juga kemampuan peserta didik akan saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu kesesuaiannya dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dalam penyusunan asesmen ini sendiri, bentuk soal yang digunakan disesuaikan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jadi bentuk soal yang digunakan itu berbentuk pilihan ganda atau multiple choice, dan juga isi bagian kosong di mana peserta didik harus mengetikkan jawaban sesuai dengan kotak kosong atau fill the blank space. Dengan mengomunikasikan bentuk soal tersebut, soal dirancang dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik di mana pada rentang usia 15 sampai 16 tahun. Pada usia tersebut sendiri, peserta didik biasanya tertarik pada kegiatan yang menggunakan teknologi digital seperti bermain game online. Oleh karena itu, asesmen yang menggunakan quizzes ini dibuat seperti game maraton di mana guru akan menampilkan papan skor dan juga dalam layar terlihat siswa yang paling cepat menjawab akan sampai tujuan terlebih dahulu. Selain itu, dalam asesmen yang dirancang ini, soal diberikan gambar atau grafis yang membantu peserta didik untuk memahami soal sesuai dengan karakteristiknya atau gaya belajarnya. Kemudian, yang kedua untuk aspek lingkungan budaya. Untuk kesesuaiannya dengan aspek lingkungan budaya, asesmen yang dirancang ini juga menyesuaikan aspek lingkungan budaya dengan memberikan kasus atau contoh yang sekiranya peserta didik akan merasa relevan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi peserta didik bisa melihat contoh tersebut di kehidupan sekitarnya. Kemudian yang ketiga yaitu dikaitkannya dengan kemampuan peserta didik. Jadi apabila dikaitkan dengan kemampuan peserta didik, menurut saya ketika menyusun soal yang akan digunakan pada asesmen ini, saya mempertimbangkan kemampuan peserta didik. Di hal tersebut karena setelah mengenal karakteristik peserta didik yang berdasarkan hasil observasi dan juga pengamatan, sedikit lemah pada hafalan, terlebih lagi pada materi yang menggunakan hafalan cukup banyak dan juga kompleks. Soal ini disusun dengan memperhatikan tingkat kesulitannya agar peserta didik dapat mengejarnya. Untuk desain soal juga disesuaikan dengan tingkat kemampuan kognitif siswa, oleh karena itu menggunakan bentuk soal tadi yang telah saya jelaskan yaitu multiple choice, di mana dapat mengembangkan kemampuan analisis dan juga pengambilan keputusan. Kemudian untuk soal yang berbentuk fill the blank space dapat menguji kemampuan peserta didik untuk memahami konteks dan juga kemampuan linguistik peserta didik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana asesmen tersebut dapat memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajarannya. Nah, jadi asesmen tersebut dapat memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dengan hasil skor yang diperoleh dari asesmen tersebut. Asesmen
informatif ini dilakukan menggunakan kuisis dengan berisi 10 soal yang dapat mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi yang telah dijelaskan. Setelah peserta didik mengerjakan kuisis ini, maka akan diperoleh hasil atau data skor yang dapat memberikan informasi umpan balik terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan peserta didik melihat jawaban mereka yang benar atau salah, sehingga peserta didik dapat merefleksikan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, ada berdasarkan hasil kegiatan PPL 1 yang telah saya lakukan, uraikan. Yang pertama, soal A, yaitu apakah kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsung proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi menurut saya berdasarkan hasil kegiatan PPL 1, kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman sudah terpenuhi ketika berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengamatan yang dilakukan selama kegiatan observasi dalam pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas berlangsung dengan baik, di mana peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dan juga menyimak penjelasan yang diberikan oleh guru. Jadi menurut saya kebutuhan peserta didik akan lingkungan yang aman, di mana tidak ada indikasi peserta didik yang berkonflik atau melakukan bullying dengan sesama peserta didik. Sedangkan untuk aspek nyaman juga sudah terpenuhi dari sisi fisik atau kondisi ruang kelas, tidak ada yang membuat tidak nyaman, meskipun terkadang ada gangguan kecil yaitu suara bising dari kipas angin, namun hal tersebut dapat diatasi dengan tidak menggunakannya. Sedangkan untuk sisi psikologis, kondisi kelas juga sudah nyaman, di mana semua siswa berinteraksi satu sama lain dan mengikuti pembelajaran tanpa adanya paksaan. Untuk pertanyaan B, di mana ya pertanyaannya adalah bagaimana cara guru menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta membentuk karakter disiplin positif. Jadi saya akan membagi cara tersebut menjadi 3. Yang pertama, adanya hubungan positif yang saling menghormati, yaitu di mana cara ini dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran. Menurut saya adalah dengan membangun hubungan positif dengan peserta didik. Ketika peserta didik merasa dihargai oleh gurunya, maka mereka akan merasa nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Selain itu, dengan membangun hubungan positif, maka akan tercipta lingkungan yang positif juga, di mana guru dan peserta didik ini akan saling menghormati ketika berinteraksi di dalam kelas. Untuk yang cara kedua, yaitu membuat aturan yang jelas. Jadi hal ini menurut saya sangat penting dilakukan oleh seorang guru ketika awal pembelajaran dimulai, di mana guru harus bisa menetapkan peraturan yang ada di dalam kelas dan juga konsisten sehingga siswa dapat memahami dengan baik batasan yang harus mereka bangun. Untuk aturan di dalam kelas ini dapat dibuat berdasarkan kesepakatan kelas, namun keputusan guru tentunya juga sangat dominan untuk mengkondisikan bagaimana kesepakatan itu sendiri, tidak terlalu ketat tapi tidak terlalu longgar juga. Kemudian untuk cara yang ketiga, yaitu dengan memberikan contoh dan juga berperan sebagai teladan. Untuk dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan juga nyaman, peserta didik juga membutuhkan tokoh yang dapat menjadi contoh atau teladan dalam berperilaku dan juga bertindak, sehingga peserta didik memahami dengan lebih mendalam sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka lihat. Oleh karena itu, guru juga berperan dalam memberikan contoh dan juga teladan untuk mewujudkan karakter disiplin positif. Baik, sekian jawaban dari saya. Ada salahnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.